Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Asbun Inspiratif. Eh, saya berada di ujung Batu nih, di rumah sahabat. Baik, kita ikuti perjalanan saya di sini. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya, Oke. iya mantap. Sini kan. Sini. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana keadaannya Pak di sini Pak? Pertama-tama masalah air kan, kemarau nih kelihatannya nih. Alhamdulillah kalau air baik kita terutama di setengah bulan terakhir ini kita memang masuk puncak musim kering. Tapi Ya, alhamdulillah kami ada masih gotong ada royong persiapan di sumur masih ada airnya. masih Masih ada. masih tercukupi lah intinya kalau Cukup ya lah. Jadi semua wilayah sini. desanya alhamdulillah bisa. Terutama di dusun dua ujung batu di dusun Oh, iya, iya. Jatiluhur ini Iya. karena ada beberapa titik sumur bor Oh, ya, baik. ya, alhamdulillah Kami ya. gotong royong perpipaan untuk Perpipaan. 3 minggu terakhir ini Itu kita. apa namanya pipa atau perairan dari bantuan pemerintah kan gitu ya. Kalau Dikelola sumurnya atau pribadi. sendiri itu kemarin kan ada yang dari PU, ada yang dari pemerintah desa, Oh ya, yang ya. dari PU 1 titik, yang pemerintah desa 7 titik. Alhamdulillah kita maksimalkan itu masih terbagi bisa lah mungkin. Alhamdulillah ya. Nggih. Kalau kami di komplek itu sudah ada yang beli gitu. Oh iya. Beli sudah Nggih, orang nggih. sekali gitu kan. Karena sumur-sumur di sana udah agak kering. Jadi Hmm. nggak bisa lagi untuk kebutuhan sehari-hari Nggih. sehingga mereka beli gitu. Nggih. Ada yang bantuan dari juga ada bantuan dari pemerintah gratis juga. Oh, yang mobil Tapi itu, Pak? iya mobil itu, Nggih. tapi kan nggak tercukupi yang lain-lainnya bagian beli gitu. Nggih. Kalau mobil kemarin kami dapat tawaran juga, tapi terutama untuk dusun dua ujung batu ini Iya, kami rasa kemarin kami masih cukup mampu mengatasi keperluan air di lingkungan kami. iya lengkap. Jadi dengan gotong royong kami salurkan, jadi titik sumur itu perpipaannya kami distribusikan, kami pasang pipa, kemudian kita dekatkan lah yang titik sumur yang agak jauh. Alhamdulillah ya. Iya, gotong royongnya kalau di dusun dua di plasma nih Pak ya. Kebetulan kami kan Masih kesini ya, jalan-jalan siap silaturahim, kawan Pak ya, nggak kita ada maksud apa-apa, siap kangen sama sampian. siap Nah, gitu. pion rame jadi Iya, kita makanya nyaman kan kawan. sekalian kita ambil kesempatan main-main dan juga ada manfaatnya gitu kan. Kita sekedar main obrolan biasa, kemudian obrolan ini kita bisa menimbulkan inspiratif bagi orang lain lah. Betul. Jadi mungkin gotong royong di tempat kami nanti bisa direplikasi atau bisa dicontoh tempat lain. Jadi air yang di titik rendah yang masih ada airnya, bagaimana kalau toh pun nanti bisa diusahakan bersama-sama. Jadi kami tidak mendahulukan atau tidak serta merta kita langsung minta, tapi bagaimana di lingkungan sekitar itu apa yang bisa diperbuat dulu. Saya kemarin jalan-jalan di tempat sahabat juga Nggih. di desa Batilai sana, dari Nggih. tempat desa kemarin. Nggih. Di situ ada sepasang suami istri Nggih, nggih. yang ibaratnya itu yang istrinya sakit gula darah sehingga dia rutin periksa ke rumah sakit sebulan sekali. Kemudian suaminya juga sudah tua, baru stroke dia, alhamdulillah sudah sembuh. Tetapi sang suami ini nggak bisa berusaha, nggak bisa cari nafkah lagi Oke. di rumah saja gitu kan. Nggih, nggih. Jadi yang suami istri juga nggak bisa kemana-mana, punya anak satu perempuan. Nah anak perempuan ini menikah sehingga dia keluar dari rumah itu, dia ikut suaminya, kemudian suami istri ini tinggal berdua di rumah. Nah yang saya jadi pikiran itu yang apa, kasihan sama beliau tuh sekarang ini kayak mungkin persiapan air itu kekeringan beliau. Nah, kadang katanya untuk melengkapi kebutuhan itu beliau beli. Itu pun kalau ada duitnya katanya. Kalau enggak ya ya sudah, apa boleh buat katanya, minta tolong jiran tetangga gitu kan. Dia punya anak satu tunggal gitu kan. Udah Kasihan menikah Pak. udah punya anak, jadi kesian gitu.
luar biasa. Nggih. Dia berharap dengan anaknya sementara anaknya perempuan. Jadi kan gimana rasa sungkan juga. Coba kalau anaknya laki-laki kan mungkin enak aja kan, karena yang kan perempuan yang ikut suaminya, jadi kan nggak enak kalau tanpa persetujuan suaminya mau ngasih apa gitu kan. Dalam agama kan nggak boleh kalau nggak minta izin sama suami. Saya mau ngasih uang sama orang tua saya, nggak boleh kalau nggak minta izin sama suami kan. Nah jadi di sisi lain seperti itu, sehingga beliau ya apa namanya, kalau ada yang Artinya ada kesulitan lah. ya kesulitan gitu kan, udah nggak bisa kerja apa lagi. Dulu beliau itu ada punya cacat, ada kekurangan cacat yang apa namanya Permanen. bukan cacat yang istilahnya ada cacat lah seperti itu lah. Dan beliau itu termasuk dinas sosial. Sehingga beliau bekerja di sana untuk menghidupi kehidupan beliau itu. Yang bekerja yang perempuannya, yang laki-laki itu yang cacat itu, sementara yang perempuannya nggak bisa apa-apa juga gitu kan. Nah, jadi pagi tadi saya antari air itu, pas benar katanya ada yang saya beli air keruh airnya, nah sekarang saya antari yang jernih bagus itu, alhamdulillah katanya, luar biasa gitu kan. Jadi kita suatu kebahagiaan jalan-jalan ketemu orang seperti ini yang sangat membutuhkan, kita bisa bantu ala kadarnya, luar biasa. Saya merasakan kebahagiaan seperti itu. Iya. Apa yang bisa kita perbuat sedikit mungkin Pak, karena mungkin di sini kalau saya kepala wilayah di lingkungan sini, kalau saya jangan sampai ada warga yang ya anggaplah kesulitan, tapi minimal jangan sampai nggak dapat air. Ya di sini sekurang-kurangnya untuk ngambil air paling enggak itu 500 meter pasti sudah dapat air bersih. Artinya kalau toh pun, dan itu pun saya yakin kalau mayoritasnya sudah hampir rata-rata itu air nyampe di dapur masing-masing dengan pemanfaatan sumur bor tadi. Sekali lagi kalau toh pun belum nyampe di titik yang diinginkan, apa yang kita perbuat, saya coba membangun kesadaran gotong royong gimana caranya air itu lebih mudah jangkauannya di lingkungan sekitar. Jadi kalau tadi mendengarkan cerita Bapak tadi, kalau saya yang perlu kita gugah adalah rasa sepenanggungan kiri kanan, kemudian bagaimana, saya nggak menyebut tokoh atau apapun lah, paling enggak yang peduli kita juga untuk yang lain juga merasakan yang sama. Kalau saya seperti itu kalau di lingkungan sini. Jadi di sini kemarin per hari Jumat, jadi 3 kali Jumat kita gotong royong di RT 7, kemudian di RT 9, kemudian sempat kemarin injak di RT 12 sambil pipanya kita bawa di RT 9 itu kemarin. Jadi ada sumurnya tapi ditarik sekira terdistribusi, jadi untuk ibu-ibu nih Pak kalau beras nggak ada bisa ngutang, tapi kalau air nggak ada sulit ini. Sulit. Ya kalau airnya termasuk kebutuhan pokok juga ya. Kalau nggak ada air susah gitu kan. Air itu kan sumber kehidupan, jadi ya mau nggak mau harus ada. Mungkin kebutuhan pokoknya kan air, ya, beras. Ya tapi sekali lagi kita nggak bisa bandingkan kita compare ibaratnya kebutuhan beras sama kebutuhan air. Kalau beras makanan pokok itu oke, tapi kalau air ini udah nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Apalagi kebutuhan air bersih, sekali lagi ke depan ini kalau kita nggak siaga air bersih, tantangannya kita harus bisa lah ibaratnya mikirkan, seperti kalau toh pun nggak mikirkan sendiri ya beberapa komunitas ibaratnya di lingkungan. Jadi kita ini sebenarnya ini kalau 2-3 tahun ibaratnya kalau nggak pikirkan bagaimana caranya dapat sumber air bersih, terutama di lingkungan kami, kalau kami sendiri nggak sadar, nggak memikirkan ke sana, pasti belakangannya juga akan, karena gini Pak, air itu dingin, tapi kalau istilah karena saya orang Jawa, air itu dingin, tapi kalau jadi masalah air itu panas urusannya. Gimana ceritanya gimana ya? Itu. Jadi kalau air itu istilahnya dingin itu kan kita capai, kita pegang kan dingin. Tapi begitu ada sudah masalah air pasti hawanya panas. Ya intinya pasti bawa emosi. Baik itu mulai yang di
rumah maupun yang di kebun atau di sawah, kalau sudah Iya. bersinggungan dengan air nih jadinya panas, Iya. artinya emosi Ya gitu. kemarin tuh ya melihat keadaan seperti ini, menurut ramalan BMKG katanya kan Gitu. awal Januari 2024 katanya hujan katanya. Awal seperti itulah perkiraan ramalan itu. Ramalan tuh bisa Iya, bisa bisa. benar bisa tidak, Ya, dan betul. saya pikir ketika orang meramalkan juga pakai dasar, tapi Iya. kalau tohpun benar artinya kesiapsiagaan kita dituntut. Ya, Kalau saya makanya. ibaratnya semua pasti ada ukurannya, Iya, mantap. Iya. artinya itu ada ukurannya, kita kan hidup ada yang ngatur Pak. Iya. Kemarin kata ke desa juga katanya Mau saya sambil berokok ya? santai saja kita. Mei kopinya Mei? Udah nggak usah repot ya. Kopi, susu yang pokoknya apa aja lah. Enggak. Asal- Nyantai aja malah tapi asal kita. yang tidak ada yang disuguhkan. Hmm. Seadanya aja. Apa namanya, kalau masalah seperti ini kan kemarin ada yang saya dari desa kemarin itu kan katanya ramalan dari kebiasaan orang bertani itu katanya mungkin bulan September ini hujan katanya, karena sudah dia meramal sesuai dengan matahari katanya. Kalau matahari seperti apalah pengalaman itu, tapi dengan BMKG ini berlainan. Ya, Awal ya. Januari 2024 kalau dari desa itu yang biasa bertani kan menciptakan bintang Ya. matahari. Kearifan lokal lah, Pak. Iya. Kearifan lokal kita juga tidak seperti itu. tidak bisa dikesampingkan. Iya. Artinya Saya semua ada dasarnya. membayangkan tuh kalau awal Januari masih lama ya, sedangkan ini aja sudah kesusahan air itu. Oke, terutama di tempat pian ya, Ya, dan di sekitar yang pian kunjungi ya teman-teman yang ya di tempat desa-desa yang Ya. agak tinggi, di pegunungan-pegunungan itu kan Iya. dia mencarinya jauh ke bawah. Iya. Gitu, ke Iya. gunung, ya. Artinya mungkin untuk mengantisipasi itu kalau kami siaga air, saya pikir sudah 1 bulan kemarin tanpa bermaksud mendahului atau apapun ya, Iya. kita sendiri yuk kita bareng-bareng. Artinya kalau langsung sampai Januari itu terlalu ekstrim lah. Iya, Tapi kalau dek dusun Dua Ujung Batu, dek dusun Jatiluhur ini, Iya. saya pikir kami sebisa mungkin kalau untuk kebutuhan lokalitas insya Allah kami bisa bantu, nggak harus cari bantuan. Jadi dari seperti kita jalan-jalan ini Iya. timbul di pemikiran kita Betul. saran, Iya. artinya kan kalau bisa kan gitu kan kita harus menyiapkan tempat atau wadah Ya. gitu kan, untuk karena ini kan kita mengantisipasi setiap tahun, nggak mesti kan gitu. Iya. Ada apa salahnya kalau dari misalnya dari ada anggaran desa misalnya kita bikin kolam yang menampung berapa kubik air misalnya untuk persiapan. Siapa tahu kita tiap tahun ini nggak mesti kan kemarinnya kan paling tidak kan kemarinnya 2-3 bulan tuh yang kan dia sering mengalami yang daerah tinggi itu kan ibaratnya. Nah tapi belum ada sementara ini kan yang untuk penampungan air yang besar itu kan. Kalau setiap desa Pak, penanganan air bersihnya, penanggulangan kebutuhan akan air bersih itu biasanya disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan setempat. Ya, Artinya kalau toh pun cocok dengan bak tampung istilahnya Pak, bisa. Atau mungkin satu lokasi itu ditangani dengan perpipaan, iya, atau bisa dengan sumur bor. Artinya banyak pilihan. Artinya kalau lokasi di sini sekali lagi ada beberapa titik sumur bor yang saya sebutkan tadi, ada sekitar di dusun 2, di dusun Ujung Batu 2 ini di Plasma ini kan ada sekitar bukan sekitar ya, ada 9 titik sumur yang bisa kita manfaatkan. Anggap 90%-nya itu kami terdistribusi ke rumah-rumah, dan kalau ataupun yang belum ke rumah artinya mereka kan jangkauannya paling 400-500 meter mereka sudah ketemu titik sumur. Iya, alhamdulillah kalau ketemu. Jadi kalau di dusun kami mungkin tidak bisa serta-merta menggunakan atau dibandingkan dengan dusun yang lain, contoh tadi dengan penampungan air. Yang dekat gunung mungkin bisa dengan perpipaan dari mata air dialirkan melalui pipa. Jadi kalau apa yang perlu disiapkan, saya pikir memang nanti ada teknis perencanaannya sendiri-sendiri. Jadi kalau mungkin yang dekat gunung atau gimana, mungkin yang dekat embung. Nah, kalau dekat embung kan berarti kan perlu pompanisasi, ada pipanisasi.
Kalau yang titik yang dekat gunung mungkin karena ada mata air melalui vulkanisasi. Jadi kalau bak tampung itu tidak selalu efektif, tapi disesuaikan dengan kondisi lingkungan apa yang diperlukan. Misalnya kalau sepengetahuan ulun kayak gitu malah ulun ini orang desa nih, jadi ya sebatas yang pernah kita temui aja lah. Iya, gitu. makanya dari itu kita kan dapat pengalaman Betul. dari desa-desa gitu. Nggih. Kita kunjungan itu dan kita tahu Nggih. situasi keadaannya. Memang harus disesuaikan. Nggih. Nanti kalau nggak disesuaikan bikin tempat Ya. penampungan mubazir kan Ya. itu Karena nggak besar perlu. biayanya tapi ternyata efektivitasannya nanti juga kurang efektif. Kebetulan juga di kecamatan Pelihar itu juga kering sekarang ini sumurnya. Gitu ya, Pak? Iya kering. PDAM, Pak? PDAM nggak ada. Karena Belum baru-baru terjangkau. ini, selama ini berapa tahun nggak pernah. Jadi baru-baru ini sampai kering. Tapi Bapak sumur ada? Ya sumur itu kering. Kemudian kami minta bantuan sumur jiran tetangga itu. Jadi Oh. kami ngangkut pakai ember. Pakai gitu. ember. Iya. Tapi nggak jauh, Pak? Untuk Nggih? keperluan aja WC, orang mau buang air besar gitu kan. Nggih, nggih. Ya, kalau untuk keperluan air lain wudhu atau apa, nah ya kami ke tempat lain, misalnya mau sholat. Kalau kan. untuk minum? Untuk minum kita kan pakai beli galon itu. Oh, kan. beli. Ini untuk kebutuhan Nggih, nggih, nggih. WC gitu kan. Nggih, Kebutuhan nggih. WC. Itu aja yang sangat penting kan. Jadi tiap hari kami meninggal. Sumur bornya jauh, Pak? Sumur bor nggak ada jauh Jauh, mungkin nggak masang pipa gitu, cuma Nggih. pakai sumur aja karena kan daerah itu kan rendah sangat. Nggih. Artinya tapi tahun ini agak kering nih, baru tahun ini. Berapa tahun selama ini kan nggak pernah kering gitu kan. Itu kawasan perumahan nggak ya, Pak? Perkampungan. Oh, perkampungan. Bukan itu, bukan perumahan ya. Untuk Perumahan aja gitu kan. itu yang dipenjarakan atau yang di Yang Pelihari? kecamatan Pelihari. Nggih, nggih. Kan KUA-nya, kantornya. Nggih, nggih. Nah itu kan ada itu namanya di pinggiran lah Nggih. letaknya, bukan di Nggih. kotanya kan. Kemarin Nggih. itu kan di Suhada itu kan di kotanya, Nggih. pindah ke Sungai Sungai Riau, Karang Jawa. Ya. Oh, kantoran KUA-nya Nah, nggih. itu kan. Nah, Oh, itu sumur. kemarin bukan sumur bor, Pak, yang ada tandonnya itu. Sumur bor itu kedalaman sekitar 2 meter kan, ada airnya sudah nggak pernah kering dulu. Nah baru tahun ini kering, Hmm. sehingga minta bantuan Nggih. untuk keperluan itu. Sengker di sini di desa ini sebagai apa? Ulun kebetulan kepala wilayah, Pak, yang kepala dusunnya di sini. Kepala dusunnya di Nggih, sini. nggih. Kerja di desa ini bagaimana? Nggih. Kepala dusunnya. Nggih. Alhamdulillah, gitu kan. Nggih. Jadi kalau saya, Pak, kalau memang ada yang terkait penanganan air bersih, kalau memang ada yang perlu ditangani bareng-bareng, alhamdulillah ya mau nggak mau kita harus turun lah, Pak. Kalau kita ngajak gotong royong kita sendiri nggak ada ya jangan hanya bisa nunjuk, bisa merintah, tapi kalau kita nggak turun sendiri ya nggih, kita berani kasih perintah, berarti kita ya harus turun, ya harus bantu gitu kalau saya. Mungkin cukup sampai di sini. Nggih, sama-sama, Pak. Ini ada empatnya. Nggih, barangkali nanti bisa juga untuk aspirasi apa namanya? Bagi orang. Ya, bagi inspirasi bagi teman-teman yang lain, kalau penanganan air bersih kita maksimalkan Nggih. lingkungan sekitar. Kalau toh pun nggak bisa sendiri kan kita bisa dengan kiri kanan, karena saya pikir begitu di satu titik yang disepakati mana yang enak dijangkau oleh beberapa titik bareng-bareng. Di sini alhamdulillah gotong royongnya kita masih terjaga, terbukti dengan beberapa kali gotong royong terkait pemenuhan air bersih. Kita juga sama-sama, ada gambarnya nanti kalau Bapak mau, nanti ada foto-fotonya nanti. Nggih. Mungkin sebelum kita akhiri obrolan ini, Nggih, Bapak. ada saran atau bagaimana yang mungkin bisa mendengar channel ini Nggih. tentang menyikapi musim kemarau seperti ini ya. Nggih. Ada saran, himbauan atau bagaimana? Nggih, ya yang Silakan, Pak. intinya kalau saran saya, kebutuhan air itu kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Ya. Jadi seyogianya kalau pemenuhan air ini, kalau kita selalu berharap bantuan, yang saya lakukan di sini ya, Ya. bantuan itu akan datang kalau antara yang minta dan memberi itu ketemu. Tapi kalau nggak ketemu, ya kita usaha semaksimal mungkin dulu. Dan itu
saya laksanakan di lingkungan kami di sini. Jadi jangan mengharap bantuan orang dulu, tangan kita itu buka dulu tangan kita. Katanya Allah nggak akan merubah satu kaum kalau dia sendiri nggak berusaha. Iya betul. Benar. Jadi jangan mengharap diberi, karena tangan di atas Iya, lebih baik daripada tangan di bawah. iya betul. Kalau saya seperti itu, apapun yang bisa lakukan sekecil mungkin dari diri kita sendiri. Kalau iya, pemenuhan air bersih itu salah satunya juga kita pegang prinsip-prinsip itu. Dan apapun kemampuan kita ya, Ya. sekecil apapun kemampuan kita berusaha untuk membantu orang lain gitu ya. Ya, Ya. kalau saya mungkin di wilayah di sini ya karena saya mungkin nggak bisa bantu air atau bantu uang, ya kita membantu membangkitkan semangat. Ayo kita bareng-bareng. Oh, iya. Membangun kebersamaan. Kalau kita memberi air, Pak, mohon maaf, saya menghargai apa yang dilakukan teman-teman yang lain, dilakukan pemerintah, katakan bantu air. Tapi ketika kita sendiri beri ikannya, nggak kita beri kailnya, air begitu dipakai 1000 liter mungkin 1-2 hari bisa habis. Tapi kalau dengan solusinya entah itu sumur gali maupun nanti ibaratnya pipanisasi, kita bantu itu akan berkepanjangan. Mantap, mantap. Iya. Mantap. Ya, mungkin Sama-sama Pak. Kak, saya mohon maaf kalau ada kata-kata. Ya, sama-sama juga saya minta maaf. Iya. Cukup sampai di sini. Iya.